Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pak Taufik ya, masih semangat untuk belajar ya. Pak Taufik akan melanjutkan eh, pembelajaran PAI yang kemarin sudah Pak Taufik buat video yang pertama tentang sholat ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, tapi masih di pelajaran 9 ya. Apa pelajaran selanjutnya? Kita lihat ya. Sebelum Pak Taufik buka bukunya, jangan lupa siapkan semangat dan juga baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Pak Taufik buka buku PAI-nya. Nah, ini dia buku PAI. Ya, buku PAI. Nah, ini buku PAI yang sering kalian bawa di sekolah ya. Kemarin masih ingat pelajaran 9, ayo kita sholat. Nah, ayo kita sholat. Kemarin di video sebelumnya sudah Pak Taufik bahas video ini ya. Pak Taufik ada sedikit tambahan nih. Tujuan kenapa kita harus sholat itu bukan hanya untuk bersyukur kepada Allah atau untuk mengingat Allah ya. Bukan hanya itu, tapi ada satu tambahan lagi. Kenapa kita harus sholat? Agar hati kita menjadi tenang dan tentram ya. Orang yang lagi banyak kesulitan, kemudian sholatnya dengan baik, bacaannya dengan baik, dihayati artinya, maka dia bakal menjadi merasakan ketenangan dalam hatinya, dalam hidupnya ya. Nah, itu makanya udah sholat belum? Gimana sholatnya? Udah diperbaiki? Harus diperbaiki ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ini, mengaji di sekitar rumah. Nah, mengaji di sekitar rumah. Alangkah senangnya aku mengaji bersama teman. Wah, senang ya ngaji bersama teman. Iya tuh ya, udah mah ngaji, kan itu baik ya. Bersama teman lagi bareng-bareng, pasti sangat menyenangkan ya. Orang tua dan guruku mengajariku mengaji ya. Ada dua nih orang tua kita, orang tua di sekolah, yaitu ayah dan ibu kandung, sedangkan orang tua di sekolah, tadi di rumah, sekarang di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru ya. Dua-duanya mengajari ngaji ya. Dan ada satu lagi, ustadz ya, di masjidnya atau di madrasahnya atau di pengajian sekitar rumah ya. Lihat tuh di sebelah kanan ini. Nah, lihat di sini ada orang yang sedang belajar ngaji. Berapa orang tuh di sana? Ada satu, dua, tiga ya. Ada dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Nah, guru ngajinya, ustazahnya ya disebutnya, yaitu seorang perempuan. Ini lihat Al-Qur'annya sedang dibuka dan sedang semangat ngaji ya. Lihat tampak dari wajahnya yang tersenyum dan semangat ya. Nah, sikapku, aku selalu mengaji bersama teman ya. Nah, lalu lihat juga di sini nih, kenapa sekarang kita belajar ngaji? Pengen tahu nggak kenapa harus belajar ngaji? Pak, kenapa harus ngaji? Ngaji kan capek, Pak. Udah cukup di sekolah aja, misalnya. Enggak ya. Yang namanya ngaji itu harus dilakukan. Ngaji atau tadarus Quran itu, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup seorang muslim. Petunjuk itu yang ngasih arah. Kamu mau arah kemana nih hidupnya? Al-Quran yang memberi petunjuk ya. Al-Quran, Allah yang memberi petunjuk melalui Al-Quran. Misalnya kalian dari Cimahi mau pergi ke Jakarta misalnya, ada yang sering jalan-jalan, pasti di jalan suka lihat kan ya, kalau naik mobil pribadi, naik bus, nah suka lihat petunjuk arah ke kiri ke Jakarta misalnya, ke kanan itu ke Subang misalnya, ke kanan itu ke kota lain misalnya ya. Kalau kita mengikuti petunjuk itu, mengikuti huruf yang tulisannya Jakarta, pasti kita akan selamat dunia akhirat. Nah, begitu pun Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu fungsinya untuk petunjuk bagi kita ya. Itu fungsinya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kata Al-Qur'an, kamu boleh makan ini, gak boleh makan itu. Itu adalah petunjuk dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kamu harus berbakti ke orang tua. Jangan membantah perintah orang tua, begitupun guru. Itu adalah petunjuk dari Al-Quran. Kemudian kata Al-Quran harus berkata baik. Nah, berarti
itu yang berkata baik sedang mengikuti petunjuk Al-Quran. Yang tidak berkata baik berarti itu orang yang kurang ngaji, ya, sehingga dia tidak dapat petunjuk, ngomongnya kasar ke guru, ke teman jahil, kayak gitu ya, ke temannya sering nyakitin orang lain, sering membuat susah orang tuanya, ya, menjengkelkan orang tuanya. Nah, itu orang yang kurang ngaji. Makanya kalian harus jadi anak yang semangat ngaji biar bisa mempelajari Al-Qur'an, ya, biar bisa hidupnya mendapatkan petunjuk. Itu dia. So, kita kembali lagi ke buku PAI-nya, ya. Nah, lihat di sini nih, ada gambar seorang perempuan yang sedang membawa Al-Qur'an. Masih ingat Pak Taufik pernah mengajarkan bagaimana cara memegang buku yang baik, ya. Lihat, ini salah satu cara megang buku yang baik. Megang bukunya dijinjing dengan baik, tidak dijinjing dengan sembarangan atau menjinjingnya yang membuat bukunya bisa jatuh, ya. Bahkan bukan hanya dijinjing dengan baik. Kalau di pesantren-pesantren Al-Quran itu sudah Pak Taufik ceritakan kan ya, kalau misalnya mereka habis belajar, Qurannya ditutup sambil dipeluk Qurannya, ya. Kemudian dicium Qurannya, kemudian ditempel ke kepala, ya, sambil berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kecerdasan dalam mempelajari Al-Quran, ya. Nah, anak-anakku sekalian, yang namanya mengaji itu macam-macam. Kalau kalian melihat ingin mengaji di sekitar rumah, kalau mengaji di sekitar rumah, misalnya ada guru ngaji di madrasah, di masjid. Nah, itu ada ustadz ya yang suka mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Selain itu ada juga pengajian yang ada di masyarakat. Ya, sering lihat gak? Misalnya ada tablik akbar, ya, tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, Maulid itu kisah kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga misalnya pengajian peringatan Isra Mi'raj. Nah, itu salah satu peristiwa Nabi Muhammad juga ya. Nanti kita pelajari lagi lebih tentang Isra Mi'raj. Ada juga pengajian mingguan misalnya, rutinan, pengajian tiap hari Jumat. Ada ibu-ibu sekitar rumah yang sering ngaji setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu atau Minggu sore biasanya sambil sholawatan, memakai speaker masjid kayak gitu ya. Nah, itu adalah macam-macam pengajian. Nah, yang sering kalian ikuti adalah pengajian di madrasah, ya, biasanya setiap hari habis maghrib biasanya ada ustadznya bareng teman-temannya, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalian untuk mempelajari Al-Quran, ya. Makanya kalau hidup kalian dekat dengan Al-Quran, selalu belajar Al-Quran, insya Allah hidupnya mendapatkan petunjuk, ya. Salah satu ciri orang yang mendapatkan petunjuk adalah terlihat dari ucapan yang bagus, akhlaknya yang bagus pada teman, pada orang tua maupun pada guru. Nah, gitu ya. Nah, ini Pak Taufik ajarkan juga nih doa setelah baca Al-Quran. Tahu kan ya? Nah, di sini lihat doa setelah baca Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirni minhum ma nasitu wa alimni minhum ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu adalah doa setelah membaca Al-Quran. Kalau sendiri Allahumma arhamni, kalau bareng-bareng seperti yang sering dibaca di sekolah, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Nah, dan seterusnya ya, ni-nya diganti dengan ya. Nah, kemudian kalian sudah tahu belum artinya? Nah, ini artinya di bawah ini. Cara membacanya nadanya sama seperti yang di atas. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran.
Jadikan Quran imam kami, cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Jadikan kami selalu baca Al-Quran siang dan malam. Jadikan Quran hujah kami, ya Rabbal Alamin. Nah, nadanya sama ya. Nah, sekali lagi mau. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Jadikan Quran imam kami, cahaya. Cahaya ya, Al-Quran sebagai cahaya yang memberikan petunjuk dan rahmat. Ya, ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Kadang suka kalau ngaji suka lupa ya. Ini huruf apa misalnya, ini artinya apa, ini ceritain tentang apa, suka lupa. Jadikan kami selalu baca Al-Quran siang dan malam, begitupun pagi dan sore ya, kalau sempat. Kalau sediakan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Jangan hanya main saja, jangan hanya nonton atau main game saja, baca Quran juga ya. Jadikan Quran hujah kami. Hujah itu apa? Hujah itu pelindung ya, pelindung kami. Pelindung dari apa? Pelindung dari bahayanya orang yang tidak dapat petunjuk. Kayak tadi ya, orang yang sering akhlaknya gak baik. Nah, kita berlindung dari itu semua. Ya Rabbal Alamin, wahai Allah Tuhan yang semesta alam ya. Ini doanya, sok silakan dihafalkan ya. Nah selanjutnya kemarin Pak Taufik ngasih tugas ya. Nah ini tugas PAI kelas 1 minggu pertama sudah. Nah, beberapa orang sudah dikumpulkan ke WA Pak Taufik ya. Ini silakan diisi. Kemudian minggu kedua, nah ini di halaman 58 dan 59. Kemudian ada buat gambar dan isi tabel ya, kotak itu. Kemudian yang minggu kedua tulis halaman 59 bagian bawah, tadi sudah Pak Taufik tunjukkan. Tulis nama-nama surah dalam Al-Quran. Ada berapa nama surah? Ada 114. Tulis semuanya ya. Gak apa-apa, jangan bilang Pak panjang, banyak. 114 pendek-pendek semuanya, hanya satu kata ya, dicicil saja. Kemarin ada yang sudah mengumpulkan, sudah selesai ya. Dari kelas 1 kelas 1 berapa? Nanti pokoknya ada yang sudah selesai, yang lain tunjukkan ke Pak Taufik. Kemudian ini jawab kolom ini ya, sebutkan nama guru ngajinya, kapan biasanya kamu ngaji, apakah seminggu sekali atau setiap hari ya, berapa kali biasanya baca Quran di rumah atau Iqro. Nah, anak-anakku yang masih belajar Iqro, nah itu pun adalah cara kalian agar bisa belajar Al-Quran. Nanti kalau sudah lancar Iqronya, bisa baca Al-Qurannya, bisa semakin belajar Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekali lagi, kenapa kita harus mengaji, membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup, ya, pedoman hidup seorang Muslim. Kalau kita gak mempelajarinya, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk dan pedoman dalam hidup? Yang namanya hidup pasti memerlukan petunjuk arah, gitu ya. Kalau hidup tanpa ada petunjuk, pasti akan tersesat, akan kesana kemari, akhirnya tidak menemukan tujuan dalam hidup ini. Ya, oke, terima kasih. Dan tadi juga banyak macam-macam pengajian, ada pengajian tablik akbar, misalnya muludan, Isra Mi'raj, pengajian rutinan setiap seminggu sekali ibu-ibu misalnya ya, atau bapak-bapak, atau juga kalian yang setiap hari mengaji di madrasah atau di masjid bersama ustadznya ya. Harus punya guru ngaji ya, jangan mengandalkan di sekolah saja atau sama orang tua, harus punya guru ngajinya ya. Jangan lupa tetap mengaji, laksanakan sholat, jaga kesehatan ya. Sekian dari Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.